Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman channel YouTube Bang Sigit yang ada di mana aja. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya lagi keluyuran ke daerah Kota Tua. Tepatnya itu di kawasan yang deket-deket sama Museum Bahari dan Menara Syah Bandar. Saya lagi ada persis di depan sebuah jembatan yang membuat saya penasaran. Saya coba oprek peta Batavia, tahunnya itu tahun 1860-an. Kayaknya ini jembatan udah ada sejak zaman kolonial Belanda dulu. Nah, rasa penasaran yang coba saya lihat ini dari peta lama, apa udah ada jembatannya. Soalnya kalau di peta buta Batavia zaman dulu, keluaran Belanda begini nih, biasanya objek-objek yang menjadi tempat vital itu ditandain ada di dalam sebuah peta. Kita lihat dengan menggunakan peta Batavia tahun 1860-an. Nah, ini kawasan Kota Tua dan Kastil Batavia, juga Benteng Batavia ada di wilayah ini nih. Tapi saya coba ngelihat apa Batavia zaman dulu itu dengan jembatan-jembatannya yang cantik masih ada dan tergambar di dalam peta lama ini. Nah, teman-teman Bang Sigit, ini yang saya maksud. Ini adalah sebuah bruh atau jembatan. Kalau sekarang yang jembatannya ini penghubung antara jalan Tongkol mau masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa dan mengarah ke Kampung Bandan. Tapi jembatan yang dulu itu, nah yang ini nih, sebenarnya itu adalah jembatan jalan penghubung sebenarnya. Dia adanya di atas atau di depan sebuah benteng Batavia, tetapi memang pada tahun 1860-an itu benteng Batavianya juga sudah dibongkar dan dibuatkan jalan yang menjadi jalan Kastilweh kalau nggak salah. Nah, kita lihat penampakan di dalam foto lama yang saya maksud. Nah, teman-teman, ini adalah jembatan yang saya maksud, yang dibuat sekitar tahun 1870-an atau pada abad ke-19. Dinamakan sebagai jembatan gantung atau opal bruh. Kita deketin, kita lihat. Penampakannya memang mirip sama jembatan Kota Intan yang masih ada sampai sekarang. Tapi pintunya yang di jembatan Kota Intan kan ada dua, kanan kiri. Nah, kalau yang opal bruh jembatan gantung ini cuman satu. Dan di kanan kiri daripada jembatan gantung ini nih, nah kita lihat yang ini ya, ini bangunan gedungnya masih ada, dan ini adalah jalan yang sekarang jadi jalan Tongkol ke arah sini. Kalau yang ini bangunan gedungnya juga masih ada. Ini yang kalau kita mau ke arah Kampung Bandan atau mau masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu masih pelabuhan Batavia. Nah, ada yang unik dari jembatan gantung atau opal bruh ini. Di sini banyak kegiatan warga ya yang ada di Kali Ciliwung yang menghubungkan untuk masuk ke laut pelabuhan Batavia. Ini orang-orang zaman dulu menyebutnya adalah Sekait Bruh atau jembatan berak.
bahasa kasarnya itu jembatan kotoran. Entah dari mana siapa yang mulain nama jembatan gantung ini menjadi jembatan berak. Mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Nah, jembatan gantung ini memang dibuat oleh Belanda saat itu untuk keluar masuk perahu atau kapal besar, kapal kecil yang pakai layar, yang dari Kali Ciliwung mau masuk ke pelabuhan Batavia. Nah, ini adalah penampakan jembatan gantung yang bisa dibuka tutup. Sementara dari sono tuh, itu adalah Kali Ciliwung, dia masuk kemari dan kapal-kapal perahu yang memakai layar ini lagi nyender. Jadi kalau dia mau ke sono ke sini, tinggal diangkat. Ini jembatan gantung yang diangkat, ditarik sehingga dia bisa berdiri. Akhirnya perahu-perahu yang besar dengan layar bisa lewat. Nah, teman-teman yang ada di mana aja, saya penasaran dengan jembatan gantung ini yang sekarang udah berubah total, tapi katanya pondasi daripada jembatan gantung masih bisa kita lihat yang berada di bawah kolong jembatan. Saya mau ngajak teman-teman meluncur ke bawah kolong jembatan gantung yang ada di Kota Tua, Batavia. Sekarang Bang Sigit lagi ada di kawasan Kota Tua sih sebenarnya ya. Di sisi kanan saya itu ada Menara Syah Bandar. Tapi saya nggak lagi mau keluyuran ke daerah Menara Syah Bandar. Saya cuman pengen kasih tahu, saya ini berada di lokasi yang dulunya itu adalah jembatan gantung. Yang mana jembatan gantung itu modelnya sama kayak jembatan Kota Intan ya, yang bisa dibuka buat naik turun. Soalnya setelah tahun 60-an jembatan gantung ini dibongkar dan diganti seperti jembatan yang sekarang. Padahal jembatan gantung itu berfungsi buat lewat kapal-kapal kecil nyebrang. Karena di belakang saya itu jalanan yang menuju ke arah pelabuhan Batavia. Sekarang teman-teman, saya mau tunjukin kolongnya daripada jembatan gantung. Ini jembatan gantung ya, yang sekarang udah berubah dan ke arah sono sekarang pintu masuk pelabuhan Sunda Kelapa, yang mana dulu itu pelabuhan Batavia. Sekarang teman-teman, saya mau ajakin ke kolong daripada jembatan gantung ini. Kita lewat sini. Kalau kita ke arah kiri, itu jalan tongkol lokasi Amsterdam Port yang mau ke arah Museum Fathahillah sekarang. Sementara kalau yang ini nih, kalau jalan ini, nah ini jalanan yang jembatan ini nih, yang ke arah depannya Museum Bahari, ini jembatan baru. Kita coba ke kolong jembatan gantung. Di sana tuh kampung akuarium ya, yang kita bisa lihat dari bawah pohon ini Museum Bahari sekarang. Kita turun ke bawah. Jadi yang saya pengen tunjukin itu, di bawah jembatan gantung itu masih ada sisa pondasi yang masih asli, alias pondasinya jembatan zaman dulunya saat masih pakai jembatan gantung. Kita bisa lihat kalau dari bawah sini tuh Museum Bahari sekarang, dan ini Menara Syah Bandar. Kita lihat dari sini. Itu Menara Syah Bandar tuh. Saya sebutnya bukan Menara Syah Bandar sih, lebih ke menara miring ya. Soalnya bangunannya tuh bentuknya tuh udah miring tuh, miring ke kiri. Jadi kalau teman-teman pengen naik ke Menara Syah Bandar itu, udah bisa saya pastiin rasanya beda sedikit karena bangunannya udah sedikit miring ke kiri. Nah ini, kita ke arah bawah kolong jembatan gantung.
ternyata memang setelah dibongkar dan diganti jembatan yang sekarang, itu konstruksi jembatan lamanya itu nggak dihilangin, walaupun cuman separoh sisanya. Sepertinya ini nih yang batu bata, konstruksi daripada sisa jembatan bawah daripada jembatan gantung. Nih, nah kita lihat sini nih, kayaknya masih ada. Nah di sebelah sini ada nih. Ini, nah kalau di sana kan kelihatan tuh. Ini saya di bawah jembatan gantung yang pada zaman kolonial Belanda itu digunakan bawahnya nih buat keluar masuk kapal-kapal kecil. Jadi ke arah masuk ke pelabuhan, dan ini ke arah Kali Ciliwung yang sebelah kanan. Nah itu sisa pondasinya tuh bisa kelihatan nggak dari sini? Karena saya posisinya ada di seberang sih ya. Kita yang ke sebelah sini kita lihat. Ini nih sisa-sisa pondasinya. Ini kayu bantalan rel kereta. Jadi di atas ini nih kontainer lewat. Sekarang fungsi daripada jembatan gantung ini udah nggak ngegantung ya, alias udah nggak buka tutup karena udah diganti sama yang kayak begini nih. Dan pondasinya sekarang tuh udah nggak pakai batu bata, semuanya dicor. Itu aja yang Bang Sigit mau kasih tahu, karena lokasi ini sekarang udah berubah suasananya maupun bentuk daripada jembatan gantung itu sendiri. Kita naik dari sini aja coba. Saya tanya satu orang pakar bagian bangunan, dia paling ngerti. Penasaran sama Menara Syah Bandar dan dan jembatan gantung itu sendiri. Tahun berapa jembatan gantung itu dibongkar, dan apa benar Menara Syah Bandar itu miring bentuknya sekarang? Sama saya nih Pak Chandrian At-Tahyat. Pak Chan, mau nanya dua. Itu kalau Menara Syah Bandar emang menara miring sekarang ya Pak? Dari dulu juga miring. Oh dari dulu emang miring? Miring ya. Oh dari dulu miring teman-teman. Ya ini kalau di luar negeri ada Menara Pisa ya. Menara Pisa. Ini Pasi. Pasi. Artinya? Pasar ikan. Oh. Oh jadi kalau Menara Pisa di Italia ya? Tadi kota Pisa. Kalau ini Menara Pasi Pasar Ikan. Sama jembatan gantung dibongkar tahun 50-an ya? Tahun 50. Tahun 50. Tahun 50 jembatan gantung itu udah hilang. Dan jembatan gantung yang masuk ke pelabuhan Batavia yang sekarang jadi Sunda Kelapa.